saya mungkin mulai dengan mengatakan kami sudah hampir 3 bulan kali ya pendeta tidak kemari. Selama kuartal lalu 1 kali, kuartal baru ini juga 1 kali ini. Sesungguhnya bukan tidak mau berkunjung, tetapi hampir setiap saat kami pelayanan di berbagai gereja di GBC ya. Sahabat ini kami ada di Depok, sahabat depan juga saya di Depok Timur, saya juga bicara di Depok Timur. Jadi dalam 2 minggu ini saya di Depok 2 kami berbicara. Cuman dengan perbedaan nanti minggu depan paling sedikit ada 30 Tambunan Brothers yang akan datang dan melayani di situ. Saya undang mereka kemari, tapi sahabat lalu kami di Taman Mini, sahabat sebelumnya di Galilea dari mereka bilang ya kami perlu juga melayani jemaat kami, jadi mereka tidak bisa ikut hari ini. Tapi next time kalau datang, kalau dijadwal, sebagian besar Tambunan Brothers bisa datang kemari dengan choir besar. Baik, oke, thank you. Tapi coba bisa? Hah? Bisa lah ya? Oh oke, kami. Tapi biar apa itu? Tapi, hah? Situ ya? Oke, baik. Ya, saya sungguh berterima kasih juga bisa hadir pada hari ini. Karena tadi pun waktu sekolah sahabat pun juga Tambunan sudah kaget. Bang, kenapa bang? Saya bilang, saya masih belum stabil berdiri. Kenapa belum stabil berdiri? 6 minggu lalu saya masuk rumah sakit 3 hari dirawat. Karena hari Minggu sore sesudah pagi hari saya masih main bola di Jakarta. Pulang ke rumah jam 4 sore saya menggigil di rumah dan semua badan saya sakit, semua pergelangan badan saya tidak bisa saya gerakkan dan saya pun lumpuh 3 hari. Saya dibawa sama Ibu Tambunan ke rumah sakit dan dirawat. Setelah 3 hari saya minta pulang untuk melanjutkan pemulihan di rumah. Dan saya belajar berjalan seperti bagaimana orang mulai belajar berjalan. Saya berterima kasih sama istri saya yang memaksa untuk ikut dengan saya berjalan supaya kau mulai bisa berjalan. Dan itulah pelan-pelan saya mulai berjalan kembali. Dan pada saat ini pun mudah-mudahan Tuhan memberkati saya karena kaki saya sudah mulai gemetaran. Saya tidak tahu ini permasalahan apa. Kemarin sore waktu kami ke rumah sakit check up, dokter yang menjamah saya pertama kali, saya hampir menduga Bapak Tambunan kena stroke. Puji Tuhan saya masih sehat dalam kondisi semuanya dan hari ini boleh bertemu dengan saudara-saudara di gereja kita. Ya, lanjut. Ini adalah foto yang saya dapat dari internet yang bisa ya, makasih Abraham. Kita akan berbicara tentang Abraham hari ini yang kita perdalam untuk kepentingan kita. Abraham sudah dibacakan tadi, coba ulang teksnya yang berikut. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita berhenti di situ dulu. Lanjut kepada situasi yang kita lihat sekeliling kita. Perlu kita lihat supaya kita bisa gampang mengikutinya nanti. Bagaimana arahnya? Bagaimana situasi kita? Ada 4 kasus atau 5 kasus ini. Yang pertama, mungkin semua orang tahu tentang kasus Vicky dan Vina dan Eki yang sangat viral setelah 8 tahun baru sekarang. Bagaimana, siapa, dan semuanya bersembunyi. Tidak ada yang mau menunjukkan siapa sebenarnya pembunuhnya. Lanjut. Yang berikutnya, keributan dan proses pilkada yang sangat memanas. Yang ketiga, keributan dan percobaan di antara umat Tuhan dan jemaat dan organisasi kita secara keseluruhannya.
Ada fotonya, coba lanjut. Oke, ya, ditangkap dan sekarang sudah dilepas. Dan Wakil Presiden mengatakan soal kasus Peggy jangan terjadi lagi. Mana kita tahu, ya kan? Tidak tahu. Tapi kita lihat betapa stresnya bangsa ini mengikuti situasi ini sekarang, karena semua sampai Kapolri sampai Presiden kita Jokowi juga ikut bercampur tangan oleh karena situasinya membuat berapa orang tuh 7 orang dihukum mati seumur hidup, padahal mereka tidak ikut dalam situasi itu. Berlanjut, yang berikutnya tadi saya bilang, nah ini nih terjadi di kampung kami di Citra Indah. Saya tidak tahu, ini sudah masuk di TV nih. Saya juga baru tahu hari Kamis kemarin. Suami istri usia 83 dan 84 tahun ditemukan 4 hari kemudian mati, sudah membau, membusuk. Tidak ada yang tahu. Tetangganya hanya bertanya, dan loh, kemana? Karena mereka secara makan dan minum sudah dibantu oleh gereja yang ada di sana, gereja GBI yang berikan makan setiap hari. GBB ya, GBB. Ya, GBB. Ya. Itu yang anehnya, coba bayangkan 3 anaknya sampai detik ini tidak tahu di mana. Sudah dikubur. Orang tua sendiri. Bagaimana bisa terjadi di bangsa kita seperti itu? Lanjut. Nah, ini proses pilkada yang sangat memanas. Semua sudah siap. Ya kan, Kapolri sudah mengatakan dan menegaskan supaya bersiap-siap karena memang ribut. Ya kan, ribut. Si ini tidak boleh, anaknya presiden tidak boleh dan lain sebagainya. Semua saling meributkan. Dan foto selanjutnya jadi atau tidak atau ditunda karena sudah banyak juga yang menginginkan supaya orang-orang tertentu masuk. Dan Menko Polhukam sudah mengeluarkan juga dekret untuk bagaimana supaya tenang. Jadi kita tidak temukan kenyamanan sementara ini. Bagaimana lagi di dalam gereja kita? Coba yang lanjut berikutnya, coba ini ingat nggak 2 tahun lalu? Ya kan? Masa kita demonstrasi gereja kita sendiri? Ya kan? Ini kawan ini ku kenal ini, sangat kiri dari Gemas yang sebelah kanan. Tapi bukan 2 tahun lalu, sekarang pun ribut. Saya tidak tahu, ada yang tahu DAI? Nggak tahu DAI ya? Itu ada satu kelompok yang semua membicarakan tentang bagaimana gereja kita ini. Dari yang A sampai Z. Dari yang ada 2 anak kecil. Dari persekutuan curi uang, perpuluhan salah dan lain-lain semuanya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, kita harus berlanjut berpikir apa yang terjadi dengan situasi kita di dalam kehidupan kita ini yang perlu kita sikapi. Lanjut. Jadi tema khotbah kita hari ini, pengaruh terbesar. Apa itu pengaruh yang terbesar? Ya, tadi kita baca ayat inti kita. Kalau kita baca ulang, dikatakan di situ ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat kepada seorang yang namanya Abram. Abram menjadi berkat, kata Tuhan. Menjadi berkat itu tentunya tidak hal yang mudah, tidak gampang, dan tidak menjadi umum menjadi berkat. Apalagi dengan situasi kita yang sudah semakin modern sekarang. Egoisme berkembang. Kalau dalam bahasa Jermannya disebut Ellbogengesellschaft. Ellbogen itu siku, masyarakat yang hanya begini kiri kanan kepada yang lain, atau mengatakan kami hanya kami saja, wir unter uns, katanya dalam bahasa Jerman. Ya kan? Jadi sudah semakin menuju ke depannya bahwa kita ini menjadi orang-orang yang menuju kepada kesendirian seperti yang tadi mati. Anaknya pun tidak peduli sama orang tuanya. Kalau kita ingin merubah konsep itu, orang mengatakan kita konservatif. Atau yang lain mengatakan, itu loh,
seperti tadi di sekolah sahabat itu fundamentalis. Jadi kita melihat bahwa karakter atau sikap-sikap orang antara satu dengan yang lain sudah semakin berubah pada akhir-akhir ini. Dan sudah kita sering malah menyebutkan situasi dunia sudah menuju zaman kiamat. Kasih, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu melihat, kasih sudah semakin sedikit kelihatan. Pertemanan antara satu dengan yang lain semakin mengecil. Orang yang ingin membantu yang lemah semakin sedikit. Orang semakin tidak sabar. Dan sekarang dimanapun sudah kedengaran lebih banyak orang fluchen, apa itu bahasa Indonesia? Schimpfen. Berkata kata kotor misalnya gitu. Sudah semakin kedengaran banyak mengeluh. Baik orang dewasa, anak-anak, dan orang tua tidak lagi semakin menjadi yang mana disebut normal. Orang yang normal dibilang sekarang tidak normal, terbalik. Ya kan? Sudah semakin kelihatan ketidakdamaian. Kadang-kadang antara kiri dan kanan sudah berbisik satu dengan yang lain, dan lo lihat tuh. Contohnya Victoria Ahad 810 gini loh. Sudah semakin sering kedengaran. Kadang-kadang orang merasa naidish, itu bahasa Indonesianya, cemburu kepada yang lain. Karena kenapa? Oh, itu tambunan itu miliknya, mobilnya 2, rumahnya lebih cantik dari kami. Lalu bisik-bisik hal-hal yang lain. Makin kedengaran, Bapak Ibu. Jadi pada waktu Tuhan berbicara dan menyampaikan kepada Abraham, kau akan menjadi berkat. Saya kira Abraham juga terkejut dengan situasi itu. Terkejut dan kaget bahwa saya akan menjadi berkat. Tapi Bapak Ibu, kalau kita pelajari lanjut di situasi dari awalnya, kita perlu tahu bahwa itu tidak sengaja begitu saja pilihan Tuhan terhadap Abraham pada waktu dia diberangkatkan untuk keluar dari tanah Ur. Kalau kita baca mundur ke belakang dari pasal 6 pasal 6 sampai pasal yang ke-11, kita lihat bahwa waktu jauh sebelumnya sudah dunia ini penuh dengan kejahatan. Kejahatan itu sedemikian rupa sehingga Tuhan katakan, saya menyesal. Saya menyesal. Karena semua bumi ini sudah melakukan sesukanya. Akhirnya Tuhan memunculkan air bah. Dan yang selamat cuma 8 orang. Dan Tuhan berharap sesungguhnya bahwa 8 ini akan merubah konsep dunia ini seperti di Taman Eden. Ternyata, Bapak Ibu, kita lihat sekarang akibatnya juga. Ya kan? Saya percaya bahwa Tuhan tidak merencanakan hal yang seperti itu terjadi, tetapi itulah yang terjadi. Lalu dikatakan kepada Abraham, kau kupilih. Kenapa dia dipilih? Ingat, anaknya si Abraham, anaknya si Noah berapa? 3. Yang satu namanya Sem. Dialah yang menutupi bapaknya pada waktu bapaknya telanjang dijumpai. Dan dia memberkati Sem. Berkat Tuhan dengan perjanjian dengan Noah. Kalau kita lihat apa namanya, tarombo, apa itu namanya Indonesia-nya? Silsilah, ya kan? Silsilahnya Sem dan Abraham itu satu urutan sampai ke Abraham. Dan Abraham itu dari Noah adalah generasi yang ke-11 yang mendapatkan berkat Noah itu kepada Sem. Nah, sekarang sampai ke Abraham. Jadi bukan lagi pilihan yang sengaja, yang asal-asal, tetapi Abraham sudah mendapatkan berkat dari awalnya dari Tuhan kepada
opung-opungnya sebelumnya, sehingga 367 kemudian setelah air bah itu, dia mendapat perintah dari Tuhan, pergi keluar, kau akan kuberkati. Itu yang menjadi perbincangan kita pagi ini. Abraham menjadi berkat. Kalau kita mempelajari tentang Abraham, kita akan melihat nanti bahwa walaupun, nah ini yang menjadi perbincangan untuk kita, walaupun dia seorang yang mendapat berkat, tapi juga bergumul dengan kehidupannya. Baik, bagaimana sesungguhnya Abraham mendapatkan berkat itu? Yang berikutnya, number 1. Oh, belum, ya udah terlalu jauh. Mundur dulu. Oke. Tuhan, ini tema yang kita bicarakan, Pak, yang saya dapatkan dari pelajaran Abraham ini. Tuhan adalah sumber berkat galanya. Kemudian yang kedua, bersedia menerima dan mengalami berkat tersebut. Dan yang ketiga, menangkap berkat Tuhan terbesar. Dan yang terakhir, bersedia membagikan berkat kepada orang lain. Yang pertama ini adalah kita harus paham bahwa yang memiliki berkat itu hanya Tuhan. Dia sumber satu-satunya. Abraham tahu jelas. Dan perintah itu datang kepadanya. Kau berangkat, kau akan kuberkati, dan kau akan menjadi berkat kepada semua orang. Dia katakan seperti itu. Jadi kita pun harus paham bahwa kalau kita ingin menjadi berkat kepada orang lain, kita harus cari sumbernya. Dari mana kita bisa menjadi berkat. Tadi kita berbincangkan di sekolah sahabat dengan Pak Syekh. Kita tidak perlu memperbincangkan Tuhan. Jangan kita terpengaruh menjadi seperti Adam dan Hawa yang dimasukkan, diinputkan ilmu kepadanya untuk mempertanyakan Tuhan. Kita harus selalu ingat dan paham. Pencipta, pemelihara, penjaga, pemberkati, dan yang memegang hidup kita itu cuma yang memiliki sumber berkat itu. Ini yang dipegang, yang dikuasai oleh Abraham, sehingga dia menjadi berkat kemanapun dia di dalam perjalanan kehidupannya. Contohnya, ya kan? Contohnya, tadi kita doakan ibu-ibu kita yang belum memiliki keturunan. Jangan ragu, jangan segan berbicara dengan Tuhan. Istrinya Abraham, menurut logika manusia, sudah 90 tahun. Dia 90 tahun, saya 70. Bapak Ibu, tanggal 17 kemarin usia saya genap 70 tahun. Saya berat, saya sebut kertas kok yang bayar kaki itu. Tapi Sarah masih memiliki keturunan. Karena kenapa? Tuhan menjanjikan berkat kepada orang yang mencari berkat kepada Allah. Sumbernya. Kita tidak perlu ragu bahwa Tuhan itu tidak mendengar setiap permintaan dari orang-orang yang merindukan Tuhan. Kemana Abraham berjalan, dia selalu diberkati Tuhan. Dan lawan-lawannya pun dikatakan, yang memberkati kau akan kuberkati, tapi yang apa namanya itu bahasa Indonesia? Coba, saya juga saja sedikit sulit. Dikatakan tadi, yang mengutuk, ya, orang yang mengutuk kau, aku akan kutuk. Jadi kita harus paham itu. Kalau dari mulutku ini keluar yang baik kepada orang lain, maka Tuhan menambahkan kebaikan ke dalam kehidupan kita. Tapi kalau mulut kita ini keluar dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kamu akan mendapatkan. Saya tidak percaya dengan hukum karma. Tapi Tuhan melihat perjalanan kehidupan kita itu. Yang berikutnya, lanjut. Oh, ini tadi. Yang sangat penting kembali saya sebut, itu barang siapa tidak memiliki sumber berkat, itu pastikan
bahwa kita tidak bisa menjadi berkat kepada orang lain. Yang kedua, bersedia menerima dan mengalami berkat tersebut. Barang siapa yang mempunyai iman, kembali kepada pembicaraan tadi, yang teguh dan percaya kepada Tuhan, tidak perlu ragu bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa saya katakan demikian? Kembali kepada kita Abraham, ya, atau banyak orang, mereka meminta berkat dari Tuhan, tapi setelah diberikan berkat itu dia tidak mau terima. Kenapa? Karena yang diharapkan dia minta Mercedes, contohnya dikasih cuma Honda. Berbeda harapan dan keinginan. Bapak Ibu, ini saya selalu sampaikan sama Ibu tambahan dulu. Kalau kita minta berkat dari Tuhan, kalau kita menerima berkat dan meminta berkat dari Tuhan, jangan kita pilih apa yang Tuhan beri. Karena terkadang ada permintaan kita yang khusus kita minta, ternyata Tuhan berikan berkat yang lain. Kita akan banyak yang kecewa dan menolak. Oh, saya tidak mau. Bapak Ibu, saya sebutkan harus bersedia menerima berkat dan mengalaminya. Dan itu terjadi juga kepada Abraham. Kenapa saya katakan demikian? Ya kan? Tuhan menjadikan berkat, lalu dia melakukan kehendaknya sendiri. Apa yang terjadi? Ingatkah pertemuan Abraham dan Sarai atau Sarah pada waktu mereka berjalan harus pergi dan keluar ke Mesir kembali karena kelaparan. Ada musim kelaparan di mana mereka berada. Lalu kita tahu bahwa Sarah itu seorang wanita yang cakap dan cantik. Ya, Tuhan berikan yang tercantik kepada Abraham, berkat, ya kan? Nah, tetapi pada waktu mereka harus ke sana, dia tahu istrinya cantik dan dia takut bila mana ini diketahui jadi istri saya, malah saya yang akan dibunuh. Lalu dia katakan sama istrinya, gini loh, nanti kalau ada yang datang bertanya sama kau, ya istriku, bilang kau bukan istri saya, ya kan, adikku. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi setelah itu? Farao atau Firaun melihat istrinya begitu cantik, lalu diminta datang ke istana. Sesampai di istana, dia menginginkan istrinya jadi istri atau Sarah menjadi istrinya. Tapi Bapak Ibu, ini yang perlu kita ingat. Sumber berkat adalah Tuhan. Diberikan kepada Abraham, lalu pada saat momentum tertentu di dalam pergumulannya, dia anggap itu menjadi tidak penting karena takut akan hidupnya yang bagaimana-bagaimana. Tapi Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Apa yang dilakukan kepada Firaun? Dia tegur, dia ingatkan bahwa Sarah adalah istrinya. Kadang terjadi dalam kehidupan kita begitu. Karena kita tolak, lupa bahwa Tuhan memberikan berkat kepada kehidupan kita. Kita tolak, lalu orang lain yang menerima dan berkat. Bapak Ibu, kita harus lihat bagaimana Tuhan betul-betul setia dan ingat akan janjinya kepada semua yang mengenal Tuhan. Saya memberkati engkau, dan orang yang memberkati engkau akan kuberkati, dan mengutuk orang yang mengutuk kau. Firaun takut walaupun dia tidak ketahui kalimat yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, tapi dia takut dan mengembalikan Sarah kepada Abraham sebagaimana dia minta datang ke istana. Saudara-saudaraku, harus bersedia menerima dan mengalami berkat itu. Dan jangan pernah ragu kalau kita paham dan mengerti bahwa Tuhan memberkati kita. Yang ketiga, lanjut. Tunggu, sebelumnya. Ya. Menangkap berkat Tuhan terbesar. Ya kan? Kita berbicara tetap dari Abraham. Berkat apa? Oh,
untuk saudara dan saya sekarang yang alurnya sampai ke kita. Ini perlu menjadi pegangan kita. Orang biasanya memikirkan kalau berkat itu, ya seperti tadi sebutkan, hartanya banyak, kekayaan dicari, ya kan? Sampai tidak tahu sampai jam berapa dia bekerja hanya untuk mencari kekayaan itu, dan lain-lain. Atau kalau waktu di Jerman dulu, saya tidak pernah lihat di Indonesia ini ya, namanya permainan, tahu bahasa loto tahu ya? Hah? Lotre ya. Nah, jadi kalau sudah malam minggu nanti berputarlah bola ini, semua nonton begini nomor berapa yang keluar, ya. Dan betapa banyak orang yang sudah membeli sampai begini tingginya karcis ini, dibayar dengan jutaan dan lain sebagainya, nunggu ngotot semua, ya kan? Dan menginginkan kebahagiaan datangnya dari loto. Sahabat teman saya di tahun 70-an sampai berhutang zamannya kami kuliah 20.000 Deutsche Mark, dan bapaknya harus membayar dengan menjual semua hartanya di kerasaan sana di Sumatera, ya kan? Dan pada akhirnya hutangnya itu pun ditinggalkan begitu, termasuk kepada saya. Tidak ada jalan keluar. Dia minum obat tablet, mati karena menginginkan kekayaan yang tidak datang dari surga. Semua menderita. Orang tuanya menderita, tidak lama kemudian karena dituduh saya dan teman-teman saya yang membunuh oleh karena duit itu. Kami takut pulang ke Indonesia beberapa tahun. Kebetulan ada teman yang berani, dia bawa gengnya dari Medan pergi ke sana. Kami kirim semua materinya dari Eropa, pakaiannya, buku-bukunya dan semua. Dan dia berbohong betul, memang mengatakan, Bapak, saya sudah mau tamat ke dokternya, jadi saya butuh uang 20.000 euro untuk membeli ini, mempersiapkan ini untuk ujian. Tapi setelah duit masuk ke dalam account, tidak lama kemudian dia ambil 20.000 Deutsche Mark. Dia pergi kepada internasional perjudian, dalam 3 menit hilang semuanya 20 euro. Hutangnya menjadi 40 euro karena maksudnya dia mau bayar kembali, tapi dia judikan. Mati dia, bunuh diri oleh karena ingin jadi kaya. Bapak Ibu, bukan itu berkat yang Tuhan janjikan melalui Adam kepada kita. Berkat yang dijanjikan Tuhan adalah, lanjut 1 dan 2, Yesus Kristus. Itulah yang menjadi berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui Abraham ke kita sekarang. Kenapa demikian? Kalau kita kita lihat silsilah daripada Abraham, ya kan? Mulai dari tadi Noah, Sem, terus berlanjut sampai, sayangnya saya tidak buka tadi wordnya itu, saya siapkan tadi silsilahnya itu sampai kepada Yesus, ya kan? Bahwa Abraham mendapatkan berkat kepada seluruh keturunannya dan berakhir dan berlanjut kepada Yesus itu. Jadi itu berkat yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada semua makhluk manusia. Kenapa dia menjadi berkat untuk semua orang? Bapak, Ibu, dan saya duduk di sini hari ini karena kita mendapatkan berkat Abraham itu. Yesus yang tadi kita perbincangkan di sekolah sama. Semua orang yang kenal. Tadi kita berunding, berimankah atau belas kasihankah dan lain sebagainya. Bukan menjadi perbincangan kita, tetapi Yesus yang datang kepada orang yang sangat dikasihinya, tetapi ujungnya mereka juga yang membunuh dan menyalibkannya. Mungkin kalau mereka seperti yang Tuhan harapkan, belum tentu kita sekarang di sini, ya kan? Tapi karena demikian alurnya, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan berkat Abraham, yaitu Yesus Kristus menjadi berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Pengaruh yang terbesar
di dalam kehidupan kita, Yesus Kristus hidup dan menjadi berkat bagi semua orang. Di 1 Timotius 6 ayat 12, tidak ada di situ. Tapi kita buka. Ini satu-satunya ayat yang saya buka di sini. 1 Timotius 6 ayat 12. Ayat yang ke-12. Katakan begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kalau dalam bahasa Jerman itu jauh lebih tegas lagi dikatakan ini bertanding, tapi ini enggak. Dikatakan di sini, ergreife das ewige Leben, tangkap, pegang kepada kehidupan kekal. Bukan bertanding. Kita bukan bertanding. Ya kan, kita diselamatkan oleh anugerah. Jadi pegang dan tangkap supaya engkau mendapatkan berkat yang besar yang diberikan mulai dari zamannya Abraham. Tetapi bukan sampai di situ. Ya kan? Bukan sampai di situ. Ini beda isinya. Oke, yang berikut itu. Bukan sampai di situ. Kalau saudara dan saya sudah mendapatkan berkat itu, bukan hanya untukmu berkat itu. Abraham tidak hanya memegang berkat itu untuknya, tetapi berlanjut seluruh sejarah dunia hingga pada hari ini. Yesus Kristus itu berlaku untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi juga kepada yang lain. Kita jangan salah, kita juga orang kafir dulunya, ya kan? Kita semua orang kafir dulu. Tetapi karena kita tahu Yesus Kristus itu adalah orang atau Tuhan yang memberikan keselamatan, yang memberikan kehidupan, dan yang menyediakan kehidupan yang kekal itu kepada kita, makanya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu yang keempat, yang terakhir, yang keempat, yang terakhir. Jangan dulu, jangan terlalu cepat. Mundur dulu sampai lagi. Oke, ya, stop. Bersedia membagikan berkat kepada orang lain. Ya kan? Bersedia membagikan berkat yang kita sudah terima hari ini. Kita bersedia memberikan berkat kepada orang lain. Foto yang lanjut pertama, ya kan? Ini saya. Lalu Tuhan memberikan berkat. Lanjut. Tuhan memberikan berkat itu kepada saya. Kalau saya sudah mendapat berkat, maka Tuhan mengatakan, jangan untuk kau sendiri, lanjutkan kepada yang berikut. Kepada orang lain, kau menjadi berkat. Lanjut. Dan yang berikutnya, circle yang lain, Tuhan memberkati masa yang besar itu. Jadi semua orang bisa menjadi berkat. Bapak Ibu, saya dengarkan dari belakang tadi tentang bagaimana panggilan untuk pembangunan gereja. Itu memang penting. Tapi utamakan terdahulu menjadi berkat kepada orang lain. Utamakan menjadi berkat kepada orang lain. Karena Tuhan melihat kebutuhan berkat itu sejauh mana untuk Solideo. Umat-umat Solideo dipanggil Tuhan pada pagi ini untuk menjadi berkat kepada orang lain, supaya gereja ini bertambah dan Tuhan menambahkan berkat yang lain, memberikan gereja yang lebih besar. Tetapi kalau kita tidak sadar bahwa berkat itu ada di saya, lalu saya tidak lanjutkan kepada orang lain, maka jumlah kita pun setiap sahabat akan seperti ini terus menerus. Kita sadarkan diri. 2 hari
lalu saya bertelepon dengan pendeta, bertanya tentang bagaimana perkembangan suruh dia. Bapak Ibu, pegang tangan pendeta kalian ini. Dari awalnya waktu saya kenal beliau, dia berpendidikan dari GBI yang sangat rajin untuk penginjilan. Dan dia saya lihat juga mempunyai motivasi yang besar. Saya diajak untuk ikut ke Rutan. Bilang oke, bikin jadwal. Tapi jangan biarkan dia sendiri. Karena jemaat ini bukan terdiri dari beliau saja. Semua harus terlibat. Semua harus ikut. Buat program yang lebih banyak. Karena Tuhan mempunyai orang-orang yang di sekitar ini yang harus dan boleh mendapatkan berkat Abraham itu yang diberikan kepada kita, Yesus Kristus. Yesus akan segera datang, Bapak Ibu. Kalau pekerjaan kita dan tugas kita lakukan, menjadi berkat kepada semua orang. Sehingga kalau kita menjadi berkat, ini perlu jujur saya sama kalian, kami sangat rajin. Tapi yang membawa orang ke gereja ini bukan kami, bukan saudara-saudara. Tuhan yang akan membawa, karena dilihat kita ikut menyampaikan berkat itu kepada orang lain, maka Roh Kudus akan bekerja dengan orang lain dan mereka akan mencari kebenaran Tuhan di dalam kebenaran Tuhan dalam gereja ini. Ini saya lihat perpampang di sini, Hope for Indonesia. Kalau dilakukan orang hebat, ya kan? Tapi jumlah baptisan yang direncanakan di GBC berapa pendeta? 3.000 berapa? Coba, ya kan? Minggu lalu saya sampaikan di Taman Mini. Bapak Ibu, sadarkan kita, penduduk Republik Indonesia 280 juta, 85% sebelah. Saya tunjukkan seorang yang namanya Lowensen yang tahu dari kampung kami. Tahun 1836 datang ke Tapanuli. Sekarang dari satu orang, seluruh dunia memiliki anggota 8 juta HKBP. Saya mendirikan juga di Jerman, gereja HKBP. Karena saya percaya kebenaran yang dia bawa itu bukan tentang pengalaman Tuhan. Walaupun mereka belum tahu sebenarnya seluruhnya, tapi Yesus mereka tahu. Lalu kalau Bapak Ibu mencari informasi tentang gereja Masa Depan hari ke-7, tahu berapa jumlahnya? 220.000 dari 280 juta. Malu saya terhadap Tuhan, karena kita ini sudah semua mendapatkan berkat. Dan setiap sahabat, setiap hari penunggu pagi, setiap hari sekolah sahabat, tapi untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu, kalau kita menunggu saatnya, tadi Like Kuni berbicara tentang akhir zaman. Sunday law is on the way. Beberapa provinsi di Amerika sudah berjalan Sunday law. Ibu Situmorang sudah dari USA. Dan tidak akan lama lagi akan sampai ke Indonesia. Ngapain Paulus datang ke Indonesia, Bapak Ibu? Tanda tangan kontrak antara mereka dengan tetangga sudah terjadi di Timur Tengah. Tapi dia tahu di sini yang paling banyak. Dan mereka pun satu saat akan bergabung dengan mereka. Pertanyaan pada ujungnya, kau berhari Sabat atau berhari lain? Masa kita katakan iya, lalu kita melihat yang lain, lah masa ada 260 juta lagi tidak pernah tahu? Namun kita senang naik ke surga. Hanya cuma saya dan kita di surga itu. Tuhan meninggalkan pesan. Matius 28 itu ayat 18 sampai 20. Pergilah Bapak Ibu. Pergi itu yang terutama. Pergilah. Sampaikan kebenaran. Maka Tuhan akan bekerja dengan mereka yang mendengarnya. Lalu bila percaya, baru dibaptis. Kalau nggak percaya nggak dibaptis. Tapi kalau kita tidak pergi,
percaya atau tidak pun kita tidak tahu karena kita tidak pergi. Itu kalimat itu mengatakan, pergilah, keluarlah dari rumah. Siapa yang kau temui, tidak harus besar-besaran, tetapi bicaralah sama orang tentang kebenaran Tuhan, karena itulah berkatmu yang kau terima dari Tuhan. Yesus Kristus itu yang menjadi juru selamat, yang memberikan kehidupan dan menyediakan tempat yang kekal di surga, Bapak Ibu. Tadi saya sebutkan ayat, tapi saya ulang, nggak masalah, pendeta. Ya, sebenarnya itu untuk khotbah saya minggu depan. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Siapa yang tahu roh kepala? Ada yang tahu? Yohanes 14. Jangan hatimu karena coba dibaca, ada yang bisa baca? Saya bahasa Jerman yang apa sih Indonesia yang nggak tahu. Ya, itu perlu kita baca. 14 ayat 1 sampai 3. Ya, nggak apa sebagian dari minggu depan. Katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu akan aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi dia katakan tadi di situ, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 220.000 orang. Wah, sayang banget surga itu hanya untuk 220.000 orang. Sayang kan? Bapak Ibu, yang terakhir, terima kasih. Oke, lagi. Engkau akan menjadi berkat kalau kita paham rencana Tuhan. Lanjut. Kalau kita diberkati, lalu kita memberkati orang. Yang kita berkati itu siapa? Lanjut. Penginjilan secara pribadi atau keluarga. Silakan. Saya ini tegur-teguran pulang dari perjalanannya, jalan kaki mutar, sudah lama tidak dilakukannya. Dia cerita ke rumah, abang saya ketemu orang bicara ini begini sama orang. Atau bicara aja, ya kan? Melihat siapapun, lama-lama pembicara itu akan membawa satu materi yang berbeda, bahkan menjadi penginjilan secara pribadi atau secara keluarga, tetapi juga penginjilan secara jemaat. Ada pendeta buat KKR di sini. Butuh pembicara, saya siap. Dan yang lain, ikut juga pembicara. Tapi ayo kita lakukan supaya tidak terhenti dan berhenti berkat Tuhan hanya untuk kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yang terakhir, ya kan, yang diberkati Tuhan menjadi berkat untuk sesama.